Terikat oleh air, perjalanan seorang anak untuk membebaskan roh ibunya. Sudah 5 tahun sejak hari ibunya tenggelam di danau, namun Ryan masih merasakan kekosongan di dadanya. Bukan berarti dia belum berduka, dia sudah, tetapi kesedihan itu semakin lama semakin hilang. Dan sekarang dia hidup dalam ruang yang aneh dan mati rasa. Kematian ibunya dinyatakan sebagai kecelakaan, sebuah slip nasib yang tragis. Namun jauh di dalam hatinya, Ryan tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan peristiwa itu. Itu hanya berawal dari bisikan kecil, sesuatu yang dia kubur di bawah kesibukan hidup sehari-hari. Tapi sekarang, bisikan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Visi-visi itu dimulai pada akhir musim panas lalu. Pada awalnya, mereka hanya gambar-gambar sekejap, seberkas rambut emas. Kilatan mata biru gelap yang menatapnya dari seberang ruangan. Dia terbangun dengan jantung berdebar-debar, tubuh basah kuyup, tetapi dia menganggapnya sebagai pikiran yang berlebihan. Dia memang memiliki banyak kenangan tentang ibunya, tentu saja, tetapi ini berbeda. Ini bukan kenangan yang dia kenal. Seiring berjalannya waktu, visi-visi itu semakin sering, semakin intens. Terkadang dia terbangun dan mendapati dirinya berdiri di tepi danau, tangan dingin dan gemetar. Di lain waktu, dia mendengar suara, samar dan jauh, memanggil namanya, meskipun ketika dia menoleh, tidak ada orang di sana. Sosok itu selalu wanita yang sama, sepertinya mengisyaratkannya, tetapi dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya diinginkannya. Suatu malam, dalam keheningan apartemennya, visi itu menjadi jelas. Dia berdiri di tepi air, rambut emasnya melayang ditiup angin, matanya yang biru menembus dirinya seolah mencari sesuatu. Dia berkedip, dan sejenak, rasanya seolah-olah dia tidak berada di kamarnya sama sekali, tetapi berdiri di sana di sampingnya. Datanglah lebih dekat, bisiknya. Ryan melangkah maju, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Aku membutuhkanmu, katanya lagi, suaranya semakin kuat. Tiba-tiba, dia terbangun, terengah-engah. Tempat tidurnya terasa terlalu dingin, terlalu asing. Ada yang salah, dan dia tahu dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Danau itu hanya 15 mil dari kota, tempat yang indah dan tenang yang menjadi latar masa kecilnya. Itu juga tempat ibunya meninggal. Ryan belum pernah kembali ke sana sejak hari itu, menghindarinya sebisa mungkin. Namun sesuatu tentang visi-visi itu, bisikan wanita itu, mulai mengusik hatinya. Dia membutuhkan jawaban. Jadi, suatu pagi, dia mendapati dirinya berjalan di sepanjang tepi air. Kakinya berkerisik di atas kerikil saat dia memindai area tersebut mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia menemukan sebuah jurnal tua yang sudah lapuk terkubur di tanah, setengah tersembunyi oleh rumput liar. Jurnal itu tampak sangat kuno, halamannya menguning dan rapuh. Saat membaliknya, dia menemukan tulisan tangan ibunya di setiap sudutnya, dari margin hingga sampul belakang. Kata-katanya tersebar, kriptik, dan terkadang bahkan tergesa-gesa. Ada sebutan tentang kutukan yang terkait dengan danau. Tentang sejarah keluarga tragis yang tidak pernah dia ketahui. Tentang sesuatu yang ibunya coba hindari sebelum kematiannya. Detak jantung Ryan semakin cepat saat dia membaca lebih lanjut. Wanita dalam visinya itu adalah ibunya, tetapi dia lebih dari sekadar kenangan, dia adalah roh. Terikat pada air karena urusan yang belum selesai. Semakin dia membaca, semakin banyak rahasia gelap tentang kehidupan ibunya yang terungkap, perselingkuhan, pengkhianatan, dan kutukan kuno yang melibatkan garis keturunan keluarga yang terkutuk oleh danau. Sepertinya kematian ibunya bukanlah kecelakaan sama sekali. Dia telah didorong ke dalam air, tetapi oleh siapa? Dan mengapa? Dia mulai menghubungi warga lokal yang pernah mengenal ibunya. Kebanyakan dari mereka berbicara tentangnya dengan hormat yang terbungkam, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang jelas. Itu adalah cerita lama yang terlupakan, kota telah melanjutkan hidupnya. Tetapi sesuatu di mata mereka memberitahunya bahwa mereka menyembunyikan kebenaran. Kemudian, suatu malam, dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Jasper, yang dulunya teman dekat ibunya. Wajah Jasper tampak penuh kekhawatiran saat Ryan mengangkat topik kematian ibunya. Lebih baik kamu tinggalkan saja, nak, kata Jasper, suaranya gemetar. Beberapa hal lebih baik dilupakan. Apa yang terjadi, itu adalah perbuatan danau. Namun Ryan tidak siap untuk melepaskannya. Dia perlu tahu kebenarannya.
Hari-hari berlalu menjadi minggu-minggu, dan obsesi Rian dengan kematian ibunya semakin dalam. Visinya semakin kuat, dan setiap kali dia mendekati danau, wanita dalam mimpinya muncul di depannya. Tetapi sekarang, ada urgensi dalam kehadirannya, sebuah keputusasaan yang membuat bulu kuduknya merinding. Suatu malam, saat berdiri di tepi air, sosok ibunya muncul lebih nyata dari sebelumnya. Matanya terbuka lebar, memohon, tangannya terulur ke arahnya. "Rian," bisiknya, suaranya jelas dan penuh keputusasaan. "Kamu harus menghentikannya." Udara menjadi berat dengan kedinginan yang tiba-tiba, dan jantung Rian berdegup kencang. Sebuah visi muncul di hadapannya, malam kematian ibunya, tetapi kali ini, itu bukan apa yang dia diberitahu. Ibunya tidak sendirian pada malam itu. Ada sosok bayangan yang berdiri di tepi air, menyaksikan ia berjuang saat dia ditarik ke bawah permukaan. Sebuah gelombang kesadaran melanda dirinya. Kematian ibunya bukanlah kecelakaan, itu telah diatur, dan orang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang dekat dengannya. Tiba-tiba, kebenaran menghantamnya seperti gelombang besar, ayahnya. Pria yang selalu jauh, tertutup, dan sering tenggelam dalam dunianya sendiri. Rian menggabungkan potongan-potongan kenangan lama, pertengkaran yang pernah ia dengar saat kecil, jarak yang aneh antara orang tuanya, perselingkuhan, pengkhianatan, dan akhirnya, pembunuhan yang ditutupi sebagai kecelakaan. Roh ibunya terikat pada air karena dia sedang mencari keadilannya, dan sekarang, itu adalah tugas Rian untuk memperbaikinya. Semakin dekat Rian dengan mengungkapkan kebenaran, semakin dia merasa kehilangan pegangan pada kenyataan. Visinya semakin gelap, wujud wanita itu semakin terdistorsi. Suaranya kini menjadi gema yang terpelintir. Ayahnya, yang merasakan runtuhnya kebohongannya yang dibangun dengan hati-hati, menjadi semakin tidak terkendali. Sikap tenangnya yang dulu kini dipenuhi kemarahan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Rian," peringat ayahnya. "Kamu sedang bermain dengan kekuatan yang tidak kamu mengerti." Namun Rian tidak bisa lagi mengabaikannya. Kebenaran harus terungkap. Dia menghadapi ayahnya untuk terakhir kalinya. Berdiri di tempat yang sama di mana ibunya tenggelam. "Beritahu aku kebenarannya," tegas Rian, suaranya mantap meski ada getaran di tubuhnya. "Kamu membunuhnya, kan?" Wajah ayahnya terpelintir dalam ekspresi rasa sakit, tetapi tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beban rasa bersalahnya terlalu berat untuk disamarkan. "Aku tidak bermaksud itu terjadi," gumam ayahnya, tetapi tidak ada penyesalan dalam suaranya, hanya penyesalan karena kebenaran telah terungkap. Air beriak di bawah kaki mereka saat sosok wanita itu muncul lagi. Tetapi kali ini, wajahnya tenang, matanya penuh pengertian. Dia meraih Rian, dan dia melangkah maju, membiarkan rohnya melewati dirinya. Kutukan itu telah terpecahkan. Roh ibunya bebas. Rian berdiri di sana, memandang air yang tenang saat sosok ibunya menghilang. Ayahnya jatuh berlutut, terhimpit oleh beban perbuatannya. Kebenaran telah terungkap, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Air akan selalu membawa kenangannya, tetapi sekarang, Rian bebas untuk melanjutkan hidup. Bertahun-tahun kemudian, Rian berdiri di tepi danau, air yang tenang di hadapannya. Kenangan ibunya tetap ada, tetapi mimpi buruk itu telah berhenti. Visi-visi itu hilang, digantikan dengan kedamaian yang tenang. Namun kadang-kadang, ketika dia menutup matanya, dia masih bisa mendengar suaranya di angin, dan untuk sesaat yang sangat singkat, dia akan bertanya-tanya apakah air itu masih memanggil.